Karena kalau dijual, setengah dari permasalahan hidupnya Zhang rasanya akan tertutupi karena harganya Lautaro Martinez tinggi banget. Kalau menurut data Football BM, market value dari Lautaro Martinez di harga 81 juta. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Beberapa waktu yang lalu, sang juara dunia kita, Lautaro Martinez, diisukan menjadi salah satu pemain yang akan didepak musim depan demi stabilitas keuangan kita. Tapi ternyata 2 hari yang lalu, Gazzetta dello Sport baru saja merilis berita bahwa kecil kemungkinan Lautaro Martinez akan meninggalkan Inter. Menurut Gazzetta seperti ini, Lautaro tidak pernah meminta untuk dijual dan tidak pernah memaksa untuk pergi seperti yang dilakukan oleh Lukaku dan Hakimi. Lautaro Martinez sudah membuktikannya dengan pembaharuan kontrak meskipun saat itu sedang diminati oleh banyak klub. Dia menyampaikan kembali bahwa dia akan bertahan di Inter siapapun pelatih dan pemain Inter yang ada. Karena bagi Lautaro, Inter adalah Argentina bagi dia. Lautaro Martinez akan selalu setia untuk Inter. Gokil. Kalau pendapat pribadi gue, yang diucapkan Lautaro Martinez itu benar-benar dari hati sih. Waktu itu di eranya Conte ya, kalau nggak salah, Lautaro Martinez tuh sempat diminati oleh Barcelona, bahkan diminta oleh Messi secara langsung. Tetapi Lautaro Martinez akhirnya lebih milih bertahan dan memperpanjang kontrak. Barcelona sendiri akhirnya saat itu merekrut Aguero dan si Messi malah pergi ke Paris Saint-Germain. Dan menurut gua ngejual Lautaro Martinez bukan perkara mudah. Dia ini bukan rekrutan biasa. Lautaro Martinez ini perekrutannya seperti proyek banyak orang. Yang pertama kali mengendus bakat dari Lautaro Martinez kan Batistuta ya. Lalu bakat dia dikembangkan oleh Racing. Direkturnya adalah Diego Milito. Milito sendiri punya ikatan yang sangat kuat dengan Inter. Terlebih salah satu stafnya Inter adalah Javier Zanetti. Sehingga terjadilah proyek perekrutan Lautaro Martinez ke Inter. Jadi rasa-rasanya kalau Inter mau ngejual Lautaro Martinez, dia harus dapat persetujuan dari Zanetti dulu. Kemudian harus berbagi uang gua rasa dengan Milito dan Batistuta. Jadi nggak akan mudah. Ketiga pemain Argentina ini pasti punya perasaan memiliki Lautaro Martinez. Terkecuali yang meminati Lautaro Martinez adalah klub yang juga punya nuansa Argentina kental ya, seperti Barcelona di eranya Messi, lalu seperti Atletico Madrid. Tapi kan dua klub ini juga secara prestasi sedang menurun. Lalu di Barca udah nggak ada Messi. Di Atletico Madrid sendiri gua rasa ini adalah musim terakhirnya Diego Simeone. Jadi rasa-rasanya Lautaro Martinez akan bertahan. Dalam artikel tersebut, Gazzetta dello Sport juga menambahkan, terkait dilepasnya Denzel Dumfries, Inter tidak akan mempertimbangkan penawaran di bawah 60 juta. Inter juga bisa saja mempertimbangkan Nusair Marzouki dari Munchen yang sebelumnya tidak pernah masuk radar Inter, namun Inter bisa saja menjadikan dia sebagai pilihan utama. Siapa namanya tadi, Nusair Marzouki ini adalah bek asal Maroko. Dia main di Munchen tetapi jadi backup. Di Munchen jadi backup, di Maroko juga di Piala Dunia kemarin jarang bermain. Kayaknya nggak bermain sama sekali ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah Lautaro Martinez lebih baik dijual atau enggak? Karena kalau dijual, ini setengah dari permasalahan hidupnya Zhang rasanya akan tertutupi karena harganya Lautaro Martinez tinggi banget. Kalau menurut data Football BM, market value dari Lautaro Martinez di harga 81 juta, gokil. Dia termasuk 3 besar pemain dengan market value paling tinggi di di Serie A. Yang paling atas Leao, yang kedua Barella, yang ketiganya Lautaro Martinez. Lautaro Martinez sendiri saat ini sedang on the way ke Milan. Ada postingannya di Instagram pribadi dia. Semoga dia bisa segera kembali kondisi fisiknya, mengingat di 7 hari terakhir, seminggu terakhir dia liburan di Argentina, mabuk-mabukan, perayaan. Waduh, jangan sampai datang ke Inter lalu kondisi fisiknya hancur lebur. Di sela-sela perayaan juara dunia, Lautaro Martinez bersama publik Argentina, bahkan dia pulang ke kampung halamannya ya. Lautaro Martinez menyampaikan beberapa statement penting. Ada 4 statement penting yang gue catat. Yang pertama, dia bilang begini: kami memimpikan menang kejuaraan untuk membuat rakyat Argentina bergembira. Mungkin ini bukan Piala Dunia seperti yang saya harapkan. Saya mengalami sedikit masalah di ankle.
Tetapi setidaknya saya tetap mampu memberi bantuan ke tim ketika mendapatkan kesempatan. Lalu statement yang kedua yang cukup menarik, Lautaro Martinez juga membahas tentang hubungan dia dengan Julian Alvarez. Sebelumnya media merasa bahwa Lautaro Martinez akan sakit hati, akan ada perang dingin karena tempatnya diambil alih oleh Julian Alvarez. Tapi Lautaro memberikan statement yang sangat penting yang menunjukkan kedewasaan dia. Dia bilang begini, kepentingan grup ada di atas kepentingan individu. Ketika saya tiba, ankle saya cedera. Lalu dia datang memberikan semua yang kami butuhkan. Ketika kita punya rekan yang ada di level seperti ini, itu membuat tim menjadi lebih baik. Keren banget. Lalu statement yang ketiga, Lautaro Martinez juga berkomentar tentang tendangan penalti dia ketika melawan Belanda. Dia bilang, saya sangat tenang dan percaya diri. Kebahagiaan terasa berlipat ganda karena gol itu membawa Argentina ke semifinal dan sesaat sebelumnya banyak pemain Belanda berusaha untuk mengganggu konsentrasi saya. Lalu statement yang keempat yang sangat menarik juga, Lautaro Martinez bilang, ketika di final saya sudah siap untuk mengambil penalti kelima. Saya sudah berencana mengambil penalti itu ke tengah dan sekencang mungkin seperti yang ayah saya pernah lakukan. Gue baru tahu bokapnya Lautaro Martinez pemain bola ya ternyata ya. Ya sekali lagi semoga Lautaro Martinez bisa segera bergabung, segera latihan dan mencapai kondisi fisik yang prima sehingga siap untuk partai lawan Napoli ya. Lautaro Martinez adalah pemain terakhir yang bergabung ke pemusatan latihan. Sebagai gambaran aja nih teman-teman, di paruh pertama musim ini Lautaro Martinez sudah tampil 21 kali, salah satu yang paling banyak bersama Inter. Dia mencetak 8 gol, 7-nya di Serie A dan 1-nya di Liga Champions dan 6 assist, 4 assist di Serie A dan 2 assist di Liga Champions. Jadi torehan statistiknya sangat luar biasa. Dia benar-benar lagi on fire di paruh pertama musim ini. Nah, kalau ada yang bilang sumbangsi Lautaro Martinez terhadap trofi Piala Dunia ini sedikit, wah itu salah total. Karena Argentina sebelum bisa masuk ke Piala Dunia, mereka harus melewati fase kualifikasi Piala Dunia. Nah, sumbangsi Lautaro Martinez di kualifikasi Piala Dunia Argentina ya, di zona Amerika Latin itu luar biasa banget. Dia jadi top skor Argentina dengan torehan 7 gol, sama dengan golnya Messi. Argentina sendiri di kualifikasi Piala Dunia ada di peringkat 2, di bawahnya Brazil. Intinya gue mau katakan bahwa Lautaro Martinez di 2022 ini sangat luar biasa, on fire banget. Baik saat membela Inter maupun timnas Argentina. Di balik segala kelemahan dan kelebihannya, gue merasa bahwa Lautaro Martinez punya sesuatu yang bisa ditawarkan untuk Inter, punya sesuatu yang sangat membantu Inter, terutama fleksibilitasnya ya. Dia bisa jadi penyerang tengah, bisa jadi second striker, kemudian bisa jadi winger juga. Dia penyerang yang relatif lengkap, bisa cetak gol di sundulan, kaki kiri, kaki kanan. Dan di 2022 ini mental juara dia semakin terasah karena berhasil juara dunia bersama Argentina. Menurut gue, pemain yang jadi pondasi utama Inter yang tak tergantikan ada Lautaro Martinez di lini depan, ada Barella di lini tengah, dan ada Bastoni di lini belakang. Itu 3 pemain yang tak tersentuh. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Seberapa penting faktor Lautaro Martinez? Apakah sebaiknya dijual atau dipertahankan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.